Halo guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Shinbi House Season 5 Part 2 episode 11 yang sempat tertunda nih, di mana akan dimunculkan sosok makhluk boneka salju. Makhluk ini menyerang orang-orang dan membuat mereka membeku seperti es. Konon, makhluk ini juga memiliki energi mata merah Lamia. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan suasana pegunungan bersalju, di mana ada ayah, Hari, Duri yang tengah duduk menikmati perjalanan di dalam sebuah bus pariwisata. Mereka akan bermain ski di sana. Karena ayah merasakan jika Hari beberapa hari terakhir seperti merasakan kekhawatiran, maka dari itu ayahnya mengajak mereka berlibur. Hari sebenarnya bersedih karena bola makhluknya belum bisa digunakan. Di dalam tas mereka juga ada Shinbi, Kembi, dan juga Jubi. Mereka menghabiskan makanan Hari dan Duri yang berada di dalam tas. Mereka juga tidak menyadari jika sesosok makhluk membuat sungai menjadi beku, bahkan burung yang hinggap di atas batu sekalipun. Para pengunjung terlihat menikmati wisata tersebut. Mereka menaiki kereta gantung dan bermain ski. Shinbi, Kembi, dan Jubi berpakaian layaknya manusia sehingga tidak ada yang mencurigai jika mereka adalah goblin. Mereka menikmati bermain ski yang terlihat sangat menyenangkan. Kemudian ayah Hari kehilangan keseimbangan karena di atas salju terdapat aliran air yang membeku. Petugas mendatangi ayah Hari dan meminta maaf karena mereka tidak menyadari jika ada air yang mengalir dan kemudian membeku di tempat itu. Ayah kemudian mengatakan kepada petugas untuk menggunakan palu agar bisa memecahkan es tersebut. Di tengah obrolan itu tiba-tiba salju turun. Mereka sangat senang. Duri, Kembi, Shinbi, dan Jubi membuat boneka salju hingga sore hari. Hari kemudian mendatangi mereka. Kembi mengatakan jika mereka membuat boneka salju yang lucu, maka akan ada roh yang tinggal di sana. Kembi bercerita jika ini adalah cerita dari zaman dahulu. Jika mereka membuat boneka salju dengan penuh cinta, maka roh akan tinggal di sana selama musim salju. Hari kemudian melepas syalnya dan mengenakannya ke boneka salju. Duri mengenakan topinya ke boneka salju agar dia merasa hangat. Tak lama kemudian, ayah memanggil mereka untuk makan malam ke dalam restoran. Malam harinya, seseorang yang tengah merekam dirinya saat bermain ski, tiba-tiba salju turun sangat lebat, lalu sesosok makhluk menyerangnya. Esok harinya, Duri merengek karena boneka saljunya menghilang. Petugas kemudian datang dan mengatakan jika petugas menyalakan generator agar air di dalam tangki tidak membeku. Sementara posisi boneka salju Duri dekat dengan generator. Mungkin karena itu boneka salju Duri meleleh. Lalu tiba-tiba terdengar alarm peringatan pada handphone pengunjung. Petugas mengatakan jika pengunjung harus segera menuju tempat yang aman karena badai salju akan datang. Hari dan yang lainnya akan masuk ke dalam restoran untuk berlindung. Tapi petugas dan para pengunjung diserang oleh sesosok makhluk dan membuat tubuh mereka membeku. Hari berasumsi jika itu bukanlah badai salju biasa karena badai itu membuat orang-orang membeku dengan sangat cepat. Dan kemudian badai itu berhenti seketika. Shinbi bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan teleportasinya. Sementara itu, ayah menghalangi orang-orang yang ingin keluar dari restoran itu untuk meninggalkan tempat wisata itu karena esok mereka harus bekerja. Ayah mengatakan jika di luar sangat berbahaya, namun mereka terus memaksa karena badai salju sudah berhenti. Rupanya mobil-mobil mereka pun ikut membeku juga. Salah seorang pengunjung mengambil bus dari garasi dan mengajak mereka masuk agar bisa segera meninggalkan tempat itu. Orang-orang berhasil memasuki bis, namun Hari dan yang lainnya tidak bisa memasuki bis karena sejak tadi orang-orang menyerobot antrean mereka sehingga bis sekarang sudah penuh. Seluruh penumpang menyuruh sopir segera pergi dari sana dan meninggalkan Hari dan yang lainnya. Sopir pun menginjak gasnya dan bis pun pergi meninggalkan Hari dan yang lainnya. Saat perjalanan, salju tiba-tiba turun. Sopir melihat sosok berdiri di jalan. Dia kemudian mengerem busnya secara mendadak. Lalu muncul sesosok makhluk yang menyerang mereka dan membuat mereka semua membeku. Sementara itu, saat Hari dan yang lainnya akan masuk ke dalam penginapan, tiba-tiba Kembi merasakan energi makhluk. Dan benar saja serangan tiba-tiba datang dan hampir mengenai Duri.
Namun ayah berhasil melindungi Duri dan menggunakan tubuhnya sebagai tameng, dan tubuh ayah kemudian membeku. Kemudian muncul serangan lagi, namun Gembi berhasil menghalaunya menggunakan mantra pengembali waktu. Lalu boneka salju yang dibuat Duri tiba-tiba muncul. Boneka itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan meminta Duri untuk menyerahkan bola makhluknya. Boneka Duri membeku. Hari kemudian menyerang makhluk itu. Ditambah Jubi memberikan serangan petirnya. Namun makhluk itu mampu memulihkan dirinya dengan cepat. Sekarang giliran Sinbi. Sinbi menggunakan kekuatannya untuk menyerang makhluk itu menggunakan api. Makhluk itu ketakutan kemudian pergi meninggalkan mereka. Sinbi bertanya kepada Gembi apakah makhluk itu adalah roh yang Gembi bicarakan. Namun Gembi mengatakan jika roh itu sangat baik dan tidak mungkin berbuat jahat. Lalu Gembi merasakan sakit. Rupanya saat menghalau serangan makhluk tadi dia terkena serangan. Dan seketika tubuh Gembi pun membeku. Mereka harus bertahan agar bisa menyelamatkan orang-orang. Mereka kemudian masuk ke dalam penginapan. Hari berkata jika dia tidak bisa menggunakan bola makhluknya, bagaimana dia bisa bertahan? Kemudian dia memikirkan cara hingga larut malam. Sementara yang lainnya sudah terlelap, Hari masih terjaga dan terus berpikir. Sedangkan Duri melihat bola makhluk masih membeku. Sinbi mengambilnya dan mencoba mencari cara untuk mencairkan es yang menyelimuti bola makhluk itu. Lalu tiba-tiba makhluk itu datang dan menyerang mereka. Dia berusaha merebut bola makhluk Duri. Lalu Sinbi melempar bola makhluk itu kepada Jubi. Namun karena Jubi gagal menangkap bola makhluk Duri, bola makhluk itu terjatuh dan es yang menyelimutinya pun pecah. Duri kemudian mengambil bola makhluk itu. Makhluk boneka salju terus menyerang mereka. Duri kemudian menggunakan bola makhluknya dan memanggil makhluk badut. Makhluk badut menyerang makhluk boneka salju menggunakan kekuatan api, namun gagal. Hari kemudian teringat dengan bola makhluk Duri yang jatuh dan es yang menyelimutinya pecah, serta perkataan ayah yang menyuruh petugas memecahkan es menggunakan palu. Hari dan Duri kemudian menyerang makhluk itu menggunakan air, sehingga membuat makhluk itu membeku. Dilanjutkan dengan serangan dari Hari. Makhluk itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Barulah di sini diceritakan masa lalu dari makhluk itu. Di masa lalu, sekelompok anak-anak sedang membuat boneka salju yang lucu. Sesuai dengan cerita Gembi, roh akan tinggal pada boneka salju yang dibuat dengan penuh cinta. Dan benar, roh itu pun datang. Dia tinggal di dalam boneka salju itu dan bermain bersama anak-anak. Namun saat musim panas datang, boneka salju itu meleleh. Dan roh itu pun meninggalkan boneka salju itu. Dia berkata jika dia masih ingin bermain dengan anak-anak dan dia akan datang ketika musim salju datang lagi. Namun tiba-tiba energi berwarna merah datang dan memberikan energi negatif kepadanya. Roh itu pun berubah menjadi jahat. Hari kemudian memeluknya dan energi merah pun menghilang. Dia kembali menjadi roh yang baik. Gembi yang sudah terbebas kemudian mendatangi teman-temannya. Jubi dan Sinbi kemudian memeluknya. Hari bertanya apakah yang dikatakan roh itu benar. Jika sesuatu yang berwarna merah membuatnya berubah menjadi jahat. Mereka berpendapat jika itu adalah energi mata merah Lamia. Dan film pun selesai. Gimana nih guys cerita di episode kali ini? Nah sekian dulu ya alur film kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share dan subscribe. Bye bye.